Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Hai. Terima kasih ya sudah mengklik video ini, sudah mau belajar bareng bersama Ping Li. Di video kali ini, Ping Li mau membahas kelanjutan soal SKB untuk guru matematika SMA di video berikut sebelumnya ya. Itu dilihat pojok kanan atas, ini dilihat. Oke. Lanjutannya soal nomor 21 sampai nomor 30. Oke, langsung saja ya. Nomor 1, limit X mendekati 0 dari 3 sin kuadrat X dikurangi X kuadrat cos kuadrat X dibagi X tangen X. Oke, penyelesaiannya bagaimana ini? Paling cepat. Ya, kita ubah dulu bentuk cosnya. Ini harus kita ubah. Nah, kita harus bisa mengubah cos kuadrat ini menjadi sin atau tan. Jelas di sini berubah jadi sin ya. Ini cos kuadrat itu kita ubah jadi 1 min sin kuadrat X. Bisa dipahami? Jadi kita mengarahkan semula bentuk cos jadi bentuk sin. Coba saya tulis bawahnya. 3 sin kuadrat X dikurangi X kuadrat dikali 1 min sin kuadrat X dibagi X tangen X. Bisa dipahami ya ini ya. Yuk kita sederhanakan. 3 sin X, sin kuadrat X maaf, dikurangi X kuadrat dikurangi plus ya, min kali min kan plus, X kuadrat sin kuadrat X dibagi X tangen X. Nah seperti ini. Langkah berikutnya bagaimana? Kita menghilangkan bentuk sin sama tan. Disisakan sudutnya saja. Misalkan saya punya sin kuadrat X. Berarti sinnya ini hilang. Tinggal X kuadrat saja. Begitu pula tangen. Paham ya? Kecuali cos loh ya. Oke lanjut. Sinnya ini hilang. Saya coret ya. Sinnya hilang. Ini tangen juga hilang. Yang tersisa angka dan sudutnya saja. Berarti di sini 3x kuadrat dikurangi x kuadrat ditambah x pangkat berapa yo? X kuadrat kali x kuadrat, x pangkat 4 ya. Dibagi x dikali x, x kuadrat. Kita sederhanakan jadinya 3x kuadrat dikurangi x kuadrat kan 2x kuadrat. Saya keluarkan x kuadrat, tinggal 2 dikurangi x kuadrat. Dibagi X kuadrat. Nah, di sini masih dalam bentuk limit loh ya. Nah, ini masih dalam bentuk limit. Ini juga. Nah, ini kan bisa hilang, bisa kita coret X kuadratnya. Kita tujuannya itu menghilangkan X kuadratnya ini. Soalnya dia yang menjadikan 0. Nah, tinggal kita substitusikan aja X mendekati 0. Udah jadi nih. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Jawabannya A. Mudah banget kan? Intinya, kita harus mengarahkan bentuk cos menjadi bentuk sin. Nah, nanti biar bisa dihilangkan aja sinnya. Sin sama tangennya itu biar bisa hilang. Bisa dipahami ya? Oke, soal berikutnya. Limit X mendekati negatif tak terhingga dari X plus 7 dibagi akar 4X kuadrat ditambah 3X. Oke, kita bicara X mendekati tak terhingga. Limit tak hingga ya. Berarti nanti kita berpikirnya itu pangkat tertinggi. Oke ya, pangkat tertinggi. Nah, kita cari pada pembilang sama penyebut. Apakah di sini sudah dalam bentuk pecahan? Oke, ini pembilang, ini penyebut. Berarti sudah bentuk pecahan ya. Tidak usah dirasionalkan. Di sini kan bentuk akar, tidak usah dirasionalkan, biarkan aja. Nah, kita tinggal cari pangkat tertingginya yang mana. Gitu ya, pangkat tertingginya yang mana? Pada pembilang, pangkat tertingginya adalah X. X pangkat 1 di sini. Nah, pada penyebut, pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Kalau diakarkan, berarti kan tetap X pangkat 1. Nah, ini, kita nanti mengurus ini aja. Bisa diterima ya? Oke. Nah, kita tinggal hitung yang ini aja.
X per akar 4X kuadrat. Nah, tapi karena limit X mendekati tak terhingga harus dibagi dengan pangkat tertinggi. Jadi harus kita buat per ini ya. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Ini juga sama. X pangkat 2. Karena di sini limit X mendekati negatif tak terhingga, berarti pembaginya itu negatif X. Bisa dipahami? Pembaginya adalah negatif X. Loh kak, ini penyebutnya kok tetap X kuadrat? Karena kan gini, negatif X, kalau saya kuadratkan kan jadinya X kuadrat. Tetap positif kan? Beda lagi kalau X saya pangkatkan 3, jadinya negatif X pangkat 3. Bisa tahu perbedaannya antara ini? Pangkat 2 sama pangkat 3. Bisa ya? Lanjut. Nah sekarang, kita sederhanakan sini. Jadinya negatif 1 per, ini kan hilang, jadinya akar 4. Akar 4 kan 2. Hasilnya adalah negatif 1 per 2. P. Gampang kan? Jadi langsung saja pangkat tertingginya. Bisa dipahami ya? Oke. Lah kalau positif gimana kak? Kalau positif ya tinggal pembaginya ini positif. Dibagi X gitu aja. Gampang kan? Oke. Soal berikutnya. Volume sebuah bola adalah fungsi dari luas permukaannya. Jika luas permukaan sebuah bola tersebut adalah X, maka laju perubahan volume bola terhadap luas permukaannya adalah, oke, kita cari dulu jari-jarinya ya. Kita cari dulu jari-jarinya, soalnya di sini tidak pada opsi tidak ada jari-jari. Dengan menggunakan luas permukaan. Luas permukaan itu adalah X. Luas permukaannya itu 4pi R kuadrat sama dengan X. Kita menggunakan ini. Nanti kan ketemu R ya. Berarti R kuadrat sama dengan X per 4pi. Bisa dipahami ya? X per 4pi. Kita akarkan R sama dengan akar X per akar 4 kan 2. Akar pi. Juga tetap akar pi. Ini kok X toh? Kok tipu terus? Ini pi. Nah, seperti ini. Kita simpan. Sekarang kita masuk ke rumus volume, yaitu fungsi dari luas permukaan. Y sama dengan volume sebuah bola. Volume bola itu dirumuskan 4 per 3 pi R pangkat 3. Nah, R pangkat 3 itu kalau saya pecahkan jadinya R kuadrat dikali R. Paham ya? Kita masukkan 4 per 3 pi dikali R kuadratnya kan ini. Ini R kuadrat. X per 4pi dikalikan dengan akar X per 2 akar pi. Nah, seperti ini. Biar enak nanti ya. Kita coret-coret aja. 4-nya kita coret. Terus pi-nya kita coret. Udah, kita sederhanakan sekarang. Nah, kita sederhanakan jadinya itu, ini kan X pangkat 1, X pangkat setengah ya. Kita jadikan bentuk bilangan berpangkat aja. X pangkat 3 per 2. Sampai sini paham enggak? X pangkat 3 per 2. Ini pangkat 1 ditambah pangkat setengah kan jadinya 1 tambah setengah. 1 setengah yaitu 3 per 2 ya. Dibagi 3 kali 2, 6. 6 akar pi. Oke, ini adalah bentuk fungsi dari luas permukaannya. Nah, sekarang laju. Kita harus menurunkan. Kita harus cari Y aksennya. Kita cari Y aksennya ya. Y aksen sama dengan turunan dari Y. Kita olah ini. X pangkat 3 per 2 kita turunkan. Jadinya 3 per 2. X pangkat setengah. Dibagi 6 akar pi. Nah, kita sederhanakan jadinya 3 per 12 akar X dibagi akar pi. Kita rasionalkan ya, kalikan akar pi dibagi akar pi. Jadinya itu, ini kita bisa sederhanakan ini 1 per 4 ya. Akar pi X per
4pi. Ada enggak? Kok enggak ada? Oke, ini mungkin ada yang salah ya ini ya. Jawabannya maksudnya ini mungkin ini bisa jadi pi, ini bisa jadi 4 gini ya. Pokoknya pilih salah satu ya. Bonus ini. Jadi mungkin jawabannya ya kalau ndak A ya C. Kita buat yang ini aja ya, yang A aja ya. Oke, jawabannya A berarti. Kok saya enak EDW. Oke, soal berikutnya. Hasil dari integral cos pangkat 3 2x dikali sin 2x dx adalah, kita sudah masuk ke bab integral. Integral trigonometri ya di sini. Nah, sekarang kita mengamati dulu. Di sini ada cos, terus ada sin. Ada cos, ada sin. Ternyata di sini cosnya dipangkatkan 3 ya. Pangkatnya berbeda ya. Nah, tetapi di sini sudutnya sama. Ini sudutnya sama. Ini 2x, di sini 2x. Ini kan berarti sama. Nah, kalau sudutnya sama, berarti dia merupakan integral apa? Merupakan integral substitusi. Nah, gini ya, integral substitusi. Oke, kita ubah dulu bentuknya ya. Coba saya tulis lagi. Integral, biasakan yang berpangkat ini ditaruh di belakang. Jadinya sin 2x kita taruh di depan. Sin 2x dikali cos pangkat 3 dari 2x dx. Nah, gini ya. Nah, Kak, misalkan cos pangkat 3 2x-nya itu saya taruh di depan, boleh saja. Bebas, terserah. Tetapi saran saya yang ada pangkatnya taruh di belakang. Nah, karena ini integral substitusi, yang berpangkat kita turunkan ya. Yang berpangkat kan ini cos. Ya, yang berpangkat ini kan cos. Cos 2x ya tentunya. Ini kita turunkan. Nah, kita turunkan. Oke, turunkan. Loh Kak, kenapa kok diturunkan? Padahal itu kan integral. Untuk penyelesaian integral substitusi, yang berpangkat harus diturunkan. Gitu ya, nanti dia berubah jadi penyebut. Tempatnya di penyebut nanti. Turunan dari cos 2x itu apa? Negatif 2 sin 2x. Sampai sini bisa diterima. Berarti ini penyebut dan ini pembilang. Bisa dipahami ya? Anggap aja di sini ada sebuah garis pembatas. Ini pembilang, ini penyebut. Paham? Oke. Mana yang bisa dicoret? Sin 2x. Sin 2x di sini bisa kita coret. Nah, ini. Oke, tinggal berapa? Berarti ini 1. Ini 1 ya. 1. Terus di sini penyebutnya negatif 2. Berarti negatif 1/2 dikali pangkat 3 di sini kita integralkan. Jadi pangkat 4 kan. Jadinya 1/4 cos 2x tetap di sini. Ingat ya, cos pangkat 4 2x plus c. Loh, Kak, ini diintegralkan. Cosnya diintegralkan. Harusnya kan sin. Enggak ya. Kan ini sudah kita turunkan. Jadi ini dibiarkan aja. Cos 2x tetap. Misalkan sin ya sin 2x. Bisa diterima? Oke, tinggal kita sederhanakan. Negatif 1/8 cos pangkat 4 2x plus c. Jawabannya adalah D. Nilai minimum dari Z sama dengan 6X ditambah 9Y yang memenuhi syarat pertidaksamaan di bawah ini ya adalah. Nah, jika ketemu soal seperti ini, alangkah lebih baiknya kita lewati dulu. Soalnya pasti memakan banyak waktu. Ya, lewati dulu aja enggak apa-apa. Oke, tetapi di sini tetap saya jelaskan. Nah, langkah pertama kita cari titik potong sumbunya ya. Untuk garis yang pertama, 4x ditambah y sama dengan 20. Nah, langsung saja kita bagi dengan 20. 4x dibagi 20 jadinya x/5 ditambah y/20 sama dengan 1. Jadi, titik potongnya 5,0, x-nya itu 5,
Y-nya 20, 20,0. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Ini adalah konsep ya, jadi bisa diterapkan pada murid-murid teman-teman nanti. Oke, sekarang yang kedua. Nah, garis yang kedua. Kalau seperti ini kan mudah banget ya. Garis yang kedua ya. Coba saya langsungkan aja. Ini 2. Langsung kita bagi dengan berapa? Coba. Ya, kita bagi dengan 20. Jadi, ruas kanan di sini harus jadi angka 1. Jadinya X per 20 ditambah Y per 20 sama dengan 1. Bisa dipahami ya? Nah, setelah ketemu titik potong sumbunya, kita buat sketsa gambarnya. Nah, kok melengkung ya? Coba. Nah, 1, 2. Kurang lebihnya seperti ini. Ini sebenarnya terlalu besar ini. Angka yang paling besar di sini kan 20 ya. Kita ambil sini 20. Oke, ini 20, terus ini 20. Kita garis. Ini garis yang kedua ya. 20,0, 0,20. Kita pertemukan sekarang. Nah, gini. Nah, oke, sekarang yang kedua. Garis yang pertama ini. X-nya 5, ini 20, ini 10. Berarti setengahnya ini 5. Terus ini 0,20 dia di atas sini. Kita buat garisnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, karena di sini tandanya berbeda, ini lebih dari, terus yang garis kedua itu kurang dari, berarti HP ada di dalamnya ini. Nah, ini garisnya HP-nya. Berarti kita mempunyai 3 titik pojok. Titik pojok yang pertama, titik pojok yang kedua, titik pojok yang ketiga. Tidak usah menggunakan eliminasi sekarang ini. Kelihatan ini. Oke. Nah, sekarang titik pojoknya kita substitusikan pada persamaan objektif ini. Titik pertama dulu, titik A. Titik A itu 5,0. Kita substitusikan pada 6X plus 9Y. X-nya kita ganti dengan 5. Y-nya kita ganti dengan 0. Berarti 30 ya. Ini saya langsung. Silakan berpikir sendiri. Terus B-nya itu 20,0. Berarti 6 kali 20, 120. Yang C, 0,20 berarti 9 kali 20, 180. Nah, di sini kan terlihat. Mana minimumnya? 30 ya. Jawabannya adalah A. Oke, soal berikutnya. Jika A adalah matriks berukuran 2 kali 2 dan matriksnya ini ya, oke, antara ruas kiri dengan ruas kanan ya, maka matriks A yang tepat adalah, oke, kita olah dulu yang ada di ruas kiri. Ya, kita misalkan A itu A, B, C, D. Matriksnya kan ordonya 2 kali 2. Nah, seperti ini ya. Kita olah dulu yang ada di ruas kiri. X1 dikali dengan A, B, C, D dikalikan dengan X1, matriks kolom ya. Oke, kita kalikan dari depan dulu. X kali A berarti AX ditambah 1 kali C berarti plus C ya. Terus matriks yang ini kolom kedua sekarang X kali B berarti BX, maaf, BX ditambah D. Ini matriks pertama dengan matriks kedua setelah kita kalikan. Kemudian dikalikan dengan matriks yang ketiga X1. Oke. AX plus C dikalikan dengan X itu berarti AX kuadrat plus CX ditambah dengan BX plus D. Kita sederhanakan dulu ya. AX kuadrat plus B plus C dikali X dengan sifat distributif. Kita keluarkan X-nya ya. Ditambah dengan D.
Oh, ternyata bentuknya itu sudah seperti bentuk yang ada di ruas kanan. Kita tulis bawahnya ya. X kuadrat itu artinya 1x kuadrat ditambah negatif 5x ditambah 8. Nah, sekarang kan nampak kalau seperti ini. Kalau saya buat seperti ini kan nampak ya. Nilai A berapa di situ? Nilai A-nya berapa ini? Tinggal kita lihat bawahnya aja ya. Nilai A-nya 1. Terus nilai D-nya 8. Kan bisa toh? B plus C negatif 5. Kan nampak di situ, gampang banget. A-nya 1, D-nya 8. Kita cari yang A-nya 1. Oke, 1. Salah ini. 1, 8, oke. Kalau tidak D ya E. Oh, ini kok jawabannya sama ya. Berarti ini jawabannya. Kalau tidak D ya E. Terus kita jumlahkan ya, B tambah C itu harus negatif 5. Kita cari yang negatif, oh semuanya sama. Berarti ya pilih salah satu ya, kita misalkan D aja. Kita pilih yang D ya, E juga tidak apa-apa, jawabannya aja sama kok. Yang penting caranya seperti itu ya. Kita urusi dulu yang ada di ruas kiri, baru kita samakan dengan yang ada di ruas kanan. Oke, soal berikutnya. Diketahui vektor P sama dengan I plus J min 4K dan vektor Q. Nilai sinus sudut antara vektor P dan Q adalah, oke, yang ditanyakan adalah sinus. Berarti kalau vektor, kita tidak bisa langsung mencari sinus. Ya, tetap melalui kosinus. Paham ya? Nah, didapat dari mana? Teman-teman ingat ini. P dot Q sama dengan panjang P dikali panjang Q dikali cos alfa. Gini ya. Nah, sekarang kita jadikan cos sama dengan. Berarti kan cos alfa sama dengan P dot Q dibagi panjang P dikali panjang Q. Bisa diterima? Nah, ini kan perkalian skalar ya. Tinggal kita kalikan aja antara elemennya. Berarti P kali Q 1 kali negatif 2, negatif 2. 1 kali negatif 1, negatif 1. Negatif 4 dikali 0, soalnya nggak ada K-nya di sini, Q. 0 ya berarti, dibagi dengan panjang. Ini kita kuadratkan, satu persatu, antar elemennya. Setiap elemennya ya, kita kuadratkan dulu. Berarti 1 kuadrat, 1 ditambah 1 ditambah 16. Dikalikan dengan akar 4 ditambah 1. Tambah 0 ya, nggak usah. Oke, negatif 3 dibagi dengan akar 18 itu kita ubah jadi 3 akar 2. Dikali akar 5. Kita sederhanakan, berarti jadinya negatif 1 per akar 10. Kita rasionalkan dulu boleh, tidak juga tidak apa-apa, biarkan dulu. Nah, ini kan baru cos alfa. Ini kan baru cos alfa ya. Sekarang untuk mencari sin, kita buat segitiganya. Karena cos negatif di sini, dia di kuadran 2 ya. Oke, cos negatif kan di kuadran 2. Nggak mungkin kan cos negatif itu kuadran 1. Kita buat segitiganya di kuadran 2. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini alfa. Cos itu samping per miring. Nah, sampingnya negatif. Ini ya, negatif 1, terus di sini akar 10. Dengan menggunakan Pitagoras, berarti akar 10 kuadrat kan 10, dikurangi 1, berarti 9 ya, akar 9, 3. Oke, ketemu deh. Sin alfa sama dengan 3 per akar 10. Kita lihat di opsi, tidak ada. Kita rasionalkan, langsung saja. 3 per, yang ada di dalam akar ini berapa? 10 kan? 3 per 10, akar 10. Jawabannya adalah E. Sebenarnya soal ini menurut saya kurang ya. Kurang alfa ada di kuadran berapa gitu. Kalau misalkan enggak ya kita menganggapnya di kuadran 2. Tapi enggak mungkin kan dia di kuadran 2. Kuadran 3 enggak mungkin. Gitu ya. Oke, soal berikutnya. Nomor 8. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 4 cm. Titik M tengah-tengah AB. Jarak titik
E ke garis CM adalah, di sini sengaja sudah saya buatkan kubusnya biar nanti tidak terlalu lama ya untuk teman-teman menunggu saya menggambar. Oke ya. Di sini M-nya itu tengah-tengah AB. Oke, ini tengah-tengah ya, M. Terus jarak E ke CM. Kita buat dulu CM. Nah, di sini CM. Berarti mana jaraknya? Kita buat segitiga ECM dulu. Kenapa kok ECM? Lah kan ini kan E ke CM. Berarti segitiganya namanya ECM. Bisa dipahami? Kita buat dulu ECM. Nah, seperti ini. Nah, sebelum itu, teman-teman bisa menemukan nama segitiganya enggak? Jenis segitiganya enggak? Segitiga ECM itu segitiga apa? Sama sisi kah? Siku-siku? Atau sama kaki? Ya, sama kaki ya. EM dengan CM itu kan sama. Nah, ini kan sama. Soalnya di sini tengah-tengah. Ya. Pojok ke tengah-tengah, pojok ke tengah-tengah. Jadi sama. Ini sama kaki. Mudah berarti kalau sama kaki. Kalau segitiga sembarang, lah itu yang ngeluh, yang pusing. Paham? Nah, sekarang jaraknya E ke CM itu mana? Ya, kita gambar aja E ke garis CM. Di mana Kak? Di tengah-tengah? Bukan di tengah-tengah. Kita tidak tahu di mana tempatnya. Kita beri nama P. Gak apa-apa, Pingli gitu. Ya. Terus kita buat garis bantuan. Nah, ini garis bantuannya. Karena segitiga sama kaki, pasti nanti tengah-tengah CE. Kita buat dari M ke tengah-tengah CE. Ini sudah pasti garis tingginya. Tidak mungkin tidak. Kita beri nama O. Nah, bisa dipahami dan ini pasti sudah pasti tengah-tengahnya. Nggak mungkin nggak, soalnya segitiga sama kaki. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut sekarang. Nah, yang ditanyakan adalah PE atau EP. EP sama dengan, tolong didengarkan, perkalian sisi tegak. Perkalian sisi tegak siapa? Ya ini, yang tegak lurus kan ini toh? Di titik O kan? Antara garis apa dan apa? Antara garis EC atau CE dikalikan dengan garis MO. Nah, gini, MO dibagi dengan sisi miringnya. Ya, sisi miringnya bisa EM, bisa CM. Kita ambil yang CM ya, soalnya P-nya itu terletak di CM. Nah, gini. Selesai. Tinggal kita hitung. Nah, CE berapa? CE adalah diagonal ruang. Berarti 4 akar 3 dikalikan MO. MO itu setengah dari diagonal sisi ya. Kenapa kok seperti itu? Ini kalau saya tarik ke kanan, itu sama halnya dengan seperti ini. Diagonal sisi. Kalau kita tarik kan pasti tengah-tengah sini kan? Ya kan? Setengahnya, setengah diagonal sisi berarti 2 akar 2. Bisa diterima? Oke, bisa. Lanjut. Dibagi dengan CM. Nah, CM teman-teman menggunakan Pitagoras ya. Ini berarti 2, ini 4. Dengan menggunakan Pitagoras, ketemunya CM adalah 2 akar 5. Kita coret yang bisa kita coret dulu. Mana? Ini 2. Gini. Nah, barulah kita hitung. 4 akar 6 dibagi akar 5. Berarti 4 dibagi 5 berapa? Ya, 4 per 5 dikalikan akar, kalikan aja langsung. 6 kali 5, 30. Jawabannya 4 per 5 akar 30. Yaitu A. Soal terakhir. Jika A, 2, B, C, D, E, 27 adalah deret aritmatika, maka A plus C plus E adalah, nah, aritmatika ya, berarti kita harus mencari beda terlebih dahulu. Ya, kita mencari beda. Beda di sini penting sekali.
Didapat dari mana? Di sini kan kita punya U2. Kita punya U2, kita punya U7. Oke ya, kita tulis dulu. U7-nya itu adalah 27. U2-nya sama dengan 2. Karena aritmatika, kita kurangkan. Oke, 7 dikurangi 2, 5. 5 beda ya. Sama dengan 27 dikurangi 2, 25. Berarti B-nya itu bedanya adalah 5. B di sini bukan berarti B ini loh ya, bukan loh ya. Beda loh di sini. Bedanya itu beda. Beda dari aritmatika. Nah, kalau sudah ketemu beda, ya udah kita cari manual aja biar cepet. Paham ya? Oke, U2-nya itu 2, berarti U1-nya kurangi aja dengan 5. Negatif 3, terus 2, tambah 5, 7, tambah 5 lagi 12, tambah 5 lagi 17, tambah 5 22, tambah 5 27. Cocok kan? Nah, daripada kita menggunakan rumus yang panjang lebar, kuncinya itu ada di sini. Kita cari dulu bedanya, udah selesai nanti ketemu. Yang ditanyakan itu kan A tambah C tambah E. A-nya negatif 3, C-nya itu 12, E-nya 22. Tinggal kita jumlahkan saja. Negatif 3 tambah 12 tambah 22, 31. Jawabannya adalah C. Gampang banget. Oke ya, demikian penjelasan materi SKB untuk guru matematika SMA dari Pingli ya. Semoga teman-teman sekalian bisa memahaminya dan dapat lolos untuk jadi ASN. Amin. Jika teman-teman pengen file PDF-nya, silakan subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman ya. Terus follow juga Instagram Pingli yang ada di kolom deskripsi. Nanti chat WA, saya kirimkan file PDF-nya. Gitu ya. Semoga sukses. Ikuti terus video berikutnya. Terima kasih.